Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani. Nah, kalau kita melihat itu dari sisi dokter harus memenuhi beberapa kriteria komunikasi dengan baik. Nah, pasien apa yang harus dia punyai saat dia berkomunikasi dengan dokter? Sebenarnya relatif sama juga, ya. Jadi pasien itu harus percaya kepada dokternya, harus terbuka kepada dokter, ya. Harus punya kemampuan menjelaskan secara jujur, bukan hanya terbuka, tapi juga jujur tentang keluhan-keluhan tentang yang dialaminya, ya kan. Kemudian patuh kepada anjuran dokter apabila diagnosa sudah ditegakkan, treatment sudah diputuskan, ya. Ya, itu hal-hal yang juga perlu pasien miliki gitu. Komunikasi pasien dengan dokter juga harus bagus, harus efektif, dan juga pasien harus mendengar juga, punya kemampuan mendengar juga. Jangan kemudian begitu dokter bicara menjelaskan, pasiennya lantas tidak mendengar begitu kan, tidak patuh, itu juga tidak boleh. Baik, Pak Saifuddin Bantasyam, pengamat komunikasi publik yang sudah menyampaikan panjang lebar tentang komunikasi yang baik antara dokter dan pasien. Dan awalnya tadi kita juga sudah dibahani dengan bagaimana komunikasi yang baik. Terima kasih Pak Saifuddin Bantasyam. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani.